Halo semuanya, bersama saya Ahmad Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita ke pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Nah, kesatuan yuridis ini terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerjasama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Nah, apa sih perbedaan badan usaha dan perusahaan? Kalau perusahaan ini merupakan satuan teknis produksi, sedangkan badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal. Nah, kalau perusahaan memiliki tujuan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha memiliki tujuan mencari laba dan keuntungan. Lalu perusahaan ini tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan badan usaha bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Perusahaan bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko, dan bengkel. Sedangkan badan usaha ini sifatnya abstrak atau hanya dapat dilihat dari akta pendiriannya. Sekarang kita ke fungsi badan usaha. Ada dua. Pertama, fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengordinasian dan pengawasan. Lalu yang kedua ada fungsi operasional, berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, personalia, administrasi, dan bidang pemasaran. Lalu jenis badan usaha ini ada dua. Pertama, berdasarkan kepemilikan modal. Ada 4. Yang pertama ialah badan usaha milik swasta atau BUMS. Adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, ada firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada badan usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN. Ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN ini bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, pekerjaan, perum, dan persero. Lalu ada badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya, persero di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini ialah 51% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% yang dimiliki oleh swasta atau investor. Contohnya ialah Telkom, Angkasa Pura, dan BNI. Lalu yang keempat ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Maluku, Bank Jabar, dan PDAM. Nah, tadi kita berdasarkan kepemilikan modal, sekarang berdasarkan lapangan usaha. Ada 5. Yang pertama ada badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung, sehingga menimbulkan manfaat tertentu, contohnya pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan
emas, atau intan. Lalu yang kedua ada badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Lalu yang ketiga ada badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Lalu ada badan usaha perdagangan, yaitu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli, contohnya grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, UMKM, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada badan usaha jasa, ialah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya ada salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan seperti kantor akuntan publik. Ciri-ciri badan usaha milik swasta itu apa aja sih? Yang pertama dari berdasarkan kepemilikannya, yaitu untuk BUMS perseorangan antara lain pemilik badan usaha adalah perseorangan, lalu pemilik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga dapat mengatur segala sesuatu usahanya. Yang ketiga, jalannya badan usaha tergantung pada kebijakan perseorangannya. Lalu semua kewajiban dan resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pemilik secara perseorangan. Nah, untuk BUMS yang persekutuan antara lain pemilik badan usaha ialah persekutuan 2 orang atau lebih. Lalu wewenang pengelolaan badan usaha ditetapkan berdasarkan perjanjian dalam persekutuan. Lalu maju mundurnya kegiatan badan usaha tergantung pada sekutu yang mengurusnya. Yang terakhir, seluruh kegiatan usaha diarahkan untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, sekarang kita akan berdasarkan fungsinya. BUMS ini memiliki ketentuan yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan tersebut. Lalu sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan pada masyarakat dengan menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagai pengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi dan kepemilikan, sekarang kita berdasarkan permodalannya. Memiliki ciri-ciri, yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Lalu, pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lalu, dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Lalu, laba sebagian dibagi kepada pemegang saham dan sebagian merupakan laba yang tahan. Kelima, cadangan-cadangan untuk pengembangan usaha, dan yang terakhir dapat menerbitkan obligasi untuk pinjaman jangka panjang. Nah, bentuk BUMS ini seperti apa sih? Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yaitu suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, yang modalnya juga dari satu orang yang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Lalu ada badan firma, ialah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu ini tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau privat. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian dari firma ini. Lalu yang ketiga ada persekutuan komoditer atau yang bisa disebut CV, Communautaire Financière,
adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Jadi dalam CV ini dikenal dengan dua sekutu. Lalu yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan serok atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Menjadikan PT ini harus dengan akta notaris dan izin dari persetujuan Menteri Hukum dan HAM, serta diumumkan dengan berita negara atau lembaran berita negara sehingga PT berbentuk badan hukum. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri BUMN. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Lalu kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Lalu keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakannya berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kalau berdasarkan fungsinya, BUMN ini memiliki ciri-ciri yang pertama untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang dipisahkan. Lalu yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti kayak PLN dan lain-lain. Lalu melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak memiliki tujuan utama mencari keuntungan, tapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Yang kelima, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Dan yang keenam, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Nah, kalau untuk berdasarkan permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peran pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya itu tidak akan lebih dari 49%. Sedangkan minimal saham dimiliki negara ialah 51%. Yang ketiga, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Yang keempat, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Yang kelima, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang keenam, pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Nah, bentuknya BUMN ini apa sih? Ada dua. Yang pertama, perusahaan umum atau perum. Ya, perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, di mana bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contohnya nih, ada Perum Percetakan Uang Indonesia atau Peruri, lalu ada Damri, lalu ada Pegadaian, dan Bulog, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada perusahaan perseroan atau persero, ialah perusahaan negara yang modal sahamnya paling sedikit 51% yang dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contohnya Telkom, Pos, Senang Gresik, Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain sebagainya. Sekarang kita ke BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Memiliki karakteristik
yaitu pertama, badan usaha didirikan oleh Pemda, lalu badan usaha ini dimiliki oleh satu pemerintah daerah, lalu atau lebih dari satu pemerintah daerah. Yang ketiga, satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau juga lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Nah, karakteristik yang ketiga ialah seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Dan yang kelima, dikelola dengan menggunakan kelaliman dalam usaha. Nah, pendirian BUMD ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola yang baik. Yang ketiga ialah memperoleh laba dan atau keuntungan. Contohnya nih, ada PDAM, ada Pasar Jaya, Jakarta, ada Bank Jateng, Bank BJB, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Maluku, dan lain-lain. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dan jangan lupa subscribe. See ya!